Halo semuanya, welcome back to Depan Layar Podcast. Halo semuanya, balik lagi di Depan Layar Podcast. Apa kabar kalian semua hari ini? Thank you buat kalian semua udah dengerin podcast gue hari ini. Dan yang udah dengerin podcast gue yang sebelum-sebelumnya. Kalau misalkan lo mau dengerin podcast gue yang lainnya, lo bisa dengerin lewat YouTube, Spotify, Anchor, dan Apple Podcast. Thank you juga buat kalian semua yang udah nge-DM, nge-chat, nge-comment, nge-email, segala macam. Dan kalau misalkan lo mau donasi untuk podcast ini, lo bisa donasi lewat Saweria yang udah gue kasih linknya di YouTube deskripsi di bawah. Nah, hari ini ada topik beda nih. Coba lo lihat judulnya. Judulnya kan ada kamu tahu nggak gitu. Judulnya ini sebenarnya perpindahan. Kalau misalkan lo udah ngedengerin podcast gue yang sebelumnya, ini adalah perpindahan dari podcast Level Up menjadi podcast kamu tahu nggak. Kenapa? Karena di podcast ini gue bakal ngejelasin sesuatu, ceritain atau sharing lah sesuatu yang menurut gue ini singkat, padat, dan jelas. Gue nggak bakal kasih tahu pengalaman gue nggak bakal ngasih tahu segala macam lah. Gue cuman pengen nge-sharing ilmu doang. Jadi untuk kalian yang baru dengerin podcast Depan Layar atau yang baru tahu dan baru dengerin segala macam lah. Jadi podcast Depan Layar itu kita punya segmen yang namanya Level Up tadinya, dan sekarang gue pindahin jadi segmen kamu tahu nggak, supaya lebih simple dan padat dan jelas. Oke, kita masuk ke topik kamu tahu nggak hari ini. Jadi, kamu tahu nggak kalau misalkan kenapa manusia sering atau senang berkompetisi gitu. Jadi gini, di usia gue yang sekarang tuh udah di umur 20-an, gue ngerasa ada di satu perlombaan lah istilahnya, yang namanya perlombaan hidup. Jadi kalau misalkan lu sering lihat sosmed belakangan ini gitu ya. Jadi ada satu konten di sebuah Instagram gitu ya, di sebuah akun lah istilahnya, akun sharing. Dia tuh bilang kalau misalkan di umur 25 itu kita harus punya uang 100 juta lah, harus punya rumah, harus punya mobil, dan segala macam. Terus gue inget lagi beberapa tahun ke belakang, gue tuh sering banget lihat teman-teman gue ya, seakan-akan mereka tuh berlomba jadi mahasiswa terbaik di kampusnya. Atau mungkin ketika gue masih sekolah, banyak orang teman-teman gue yang berlomba untuk jadi siswa atau siswi paling hebat di sekolah gitu. Dan gue bilang gini karena gue gak suka berlomba jadi orang paling pinter gitu ya. Jadi gue sadar aja gitu, dan segala macam lah tentang perlombaan atau kompetisi gitu. Gak lupa juga, ini hal yang biasanya kita lihat tiap hari. Contohnya kayak misalkan persaingan pemilihan rakyat, atau perang antar negara, atau mungkin kita lihat balik ke sejarah ya. Banyak perang-perang yang ngelibatin banyak banget negara. Contohnya kayak perang dunia. Nah itu kan salah satu contoh yang besar dari sebuah kompetisi gitu ya, kompetisi untuk menunjukkan siapa yang paling hebat dan siapa yang paling lemah gitu. Nah, dari banyaknya hal yang gue lihat, gue tuh suka nanya. Kadang gue tuh wondering sendiri gitu, kayak gue berpikir sama diri gue sendiri, apakah manusia itu emang diciptakan untuk saling berkompetisi atau gimana gitu? Ataukah emang sebenarnya manusia itu apa istilahnya, kayak kita tuh memang harus berkompetisi gitu, atau gimana sih gitu. Dan gue tuh akhirnya ketika gue saking lamanya berpikir gitu ya, akhirnya gue nyoba cari banyak artikel dari internet, dan gue nemu satu artikel yang mengingatkan gue pada sebuah quote yang pernah gue baca tahun-tahun lalu gitu ya. Dan si quote-nya tuh ngomong gini, "When chased by a bear, you don't need to outrun the bear, you just need to outrun your friend." Maksudnya apa? Ketika lu dikejar oleh seekor beruang, lu itu nggak harus bisa kabur dari beruangnya itu, nggak usah. Tapi yang penting lu cuman harus kabur lebih cepat daripada temen lu yang kabur juga gitu. Ngerti gak sih? Jadi misalkan ada dua orang, lu sama temen lu dikejar sama beruang, lu tuh nggak usah lari lebih kencang daripada si beruangnya, lu cuma harus lari lebih kencang daripada temen lu gitu. Nah, menurut gue ini tuh jadi sebuah perumpamaan yang masuk akal sampai sekarang. Kenapa? Karena setelah gue baca lagi beberapa artikel dan penelitian, ternyata yang namanya kompetisi itu, mau dibilang positif atau negatif, itu tuh selalu jadi alasan utama kenapa umat manusia itu akan terus maju. Kita ambil contoh deh dari Perang Dingin. Kalau misalkan kalian tahu, Amerika dan Uni Soviet saling berkompetisi jadi negara dengan ideologi yang paling benar di dunia. Mungkin si Amerika itu dengan ideologi liberalnya dan Soviet dengan ideologi komunismenya. Nah itu kan saling berkompetisi di Perang Dingin waktu zaman dulu ya. Dan kalau misalkan mereka tuh nggak berkompetisi, misalkan kita sekarang ngomongin kita sekarang ngomongin tentang faktanya lah istilahnya.
Kalau misalkan andaikan saja tidak ada kompetisi antara Soviet dan Amerika misalkan, menurut gua kalau misalkan mereka tuh nggak pernah berkompetisi, kita nggak bakal punya teknologi yang namanya GPS, satelit atau Google Maps dan lain-lain. Kenapa? Karena penemuan satelit, penemuan meluncurkan roket ke orbit itu kan asalnya karena Amerika itu sedang berlomba siapa yang paling cepat bisa keluar angkasa sama Soviet gitu kan. Sekarang coba kita ngomongin kalau misalkan ternyata mereka itu tidak berkompetisi satu sama lain, sudah pasti kita nggak bakal punya GPS, satelit dan lain-lain kan, ya nggak sih, yang teknologi yang ada karena kompetisi tersebut gitu. Contoh lagi misalkan pemilihan pemimpin rakyat misalkan. Calon pemimpin rakyat tuh bakal berjanji sama rakyatnya, nih loh kalau misalkan lo milih gue bakal ngasih ini. Sekarang kita ambil contoh kalau misalkan si pemimpinnya memang bener-bener memberikan janji kan. Kalau misalkan dia memberikan janji kepada rakyatnya dan bener-bener diturutin, ya rakyatnya pasti bakal improve dong, bakal maju, ya nggak sih? Dan coba sekarang lu bayangin kalau misalkan si pemilihan pemimpin itu nggak ada. Jadi si pemimpinnya itu satu aja gitu sampai dari zaman dulu sampai sekarang. Contohnya kayak Korea Utara misalkan. Ya kalau misalkan pemimpinnya emang mau terus berkembang atau terus berinovasi, kalau enggak gimana? Ya nggak sih? Nah, ada satu penelitian dari Harvard School of Public Health. Jadi di penelitian ini tuh dia bilang kalau misalkan responden itu tuh bilang mereka tuh pengen tinggal di sebuah daerah yang dimana mereka tuh digaji 100 juta rupiah, tapi gaji rata-ratanya 20 jutaan, ketimbang lebih pengen tinggal di sebuah daerah yang dimana mereka digaji 200 juta, tapi rata-rata gajinya tuh 300 jutaan. Jadi mereka mending tinggal di negara yang kurang maju lah, tapi gajinya besar, ketimbang tinggal di negara maju tapi gajinya justru lebih rendah dari UMR-nya di negara itu gitu. Ngerti gak sih? Nah, dari penelitian itu tuh ngasih tahu kalau misalkan manusia itu selalu ada hasrat pengen lebih baik daripada orang lain, pengen lebih hebat, pengen lebih tinggi, pengen lebih keren dan segala macam gitu. Tapi sebenarnya kalau misalkan lo pikir-pikir lagi, apakah kita cuman bakal berkompetisi aja? Apakah kita bakal terus-terusan berlomba sama manusia lain gitu? Ternyata enggak. Setelah gue belajar dari beberapa artikel lagi, gue mulai searching lagi gitu ya. Ada yang bilang kalau misalkan seiring zaman, kompetisi itu bakal berubah menjadi kooperasi atau bekerja sama. Buktinya apa? Contoh, kita lihat tahun 1900-an, berarti kan 100 tahun yang lalu ya, di mana terjadi Perang Dunia Pertama. Tiap faction, tiap grup gitu ya, mereka tuh ngasih lihat siapa sih yang paling hebat gitu. Tapi setelah mereka sadar kalau misalkan Perang Dunia itu membunuh jutaan atau ratusan juta manusia gitu ya, cuman karena perbedaan pendapat, akhirnya mereka bersatu untuk menciptakan PBB gitu. Tapi sorry, gue agak lupa PBB itu kalau salah Perang Dunia Kedua deh. Gue agak lupa lagi, tapi intinya kayak ketika negara-negara yang ikut berperang itu mulai sadar kalau misalkan nggak bakal ada habisnya bertengkar gitu ya, akhirnya mereka bersatu gitu kan. Dan kita lihat lagi dari waktu Perang Dingin antara Soviet dan Amerika, ketika mereka tuh sudah selesai perangnya, ujung-ujungnya mereka malah bersatu. Soviet dan yang Rusia sekarang gitu ya, Rusia dan Amerika sama-sama bekerja sama membangun International Space Station di orbit bumi. Terus ada juga kayak China sama ini bekerja sama dan lain sebagainya yang dulunya bertentangan lah istilahnya, tapi sekarang mulai bersatu lagi gitu kan. Nah, sama aja kayak misalkan lu lihat pemilihan pemimpin negara kita belakangan ini gitu ya. Ada yang bersaing dan ada yang menang dan ada yang kalah, tapi ujungnya ya tetap aja yang satu jadi presiden dan satu jadi menteri gitu kan. Jadi menurut gue itu yang namanya kompetisi itu akan selalu ada gitu. Yang namanya perlombaan antara satu manusia dengan manusia lain itu bakal selalu ada. Tapi Indian di akhirnya yang namanya kompetisi itu bakal menciptakan rasa ingin saling berbagi dan bekerja sama. Jadi satu sifat yang menurut gue nggak semua hewan punya dan cuman Homo sapiens atau manusia yang punya, yaitu ketika kita sudah selesai berkompetisi, kita akan mulai untuk bekerja sama, berbagi, dan bersatu lah istilahnya. Jadi kalau misalkan menurut lu gimana? Ini apa sih yang bisa lu lihat dari yang namanya kompetisi di sekitar lu? Apakah manusia itu memang pada dasarnya senang berkompetisi atau gimana? Mungkin lo bisa share pandangan lo di komen di bawah. Jadi gitu aja untuk podcast hari ini mengenai
kenapa manusia senang berkompetisi. Lu bisa share opini lu di komen di bawah atau dimanapun itu, terserah, email atau chat boleh. Dan thank you buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi di podcast Depan Layar selanjutnya. Gue Joshua dan goodbye.